Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang untuk siswa-siswi baru kelas 7 MTS Anaja. Perkenalkan, nama saya Bapak Iqbal Hambali atau biasa sih dipanggil Pak Iqbal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu organisasi kesiswaan. Nah, dimana jadi ada beberapa nih organisasi yang ada di MTS Anaja itu. Kayak yang pertama ya. Nah, yang pertama ada OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Yang kedua ada pramuka. Dan yang ketiga ada keputraan atau keputrian. Next. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Jadi pembinanya yaitu Ibu Anis Purwaningsih SPD. Kak, tahu nggak sih tugas OSIS itu apa? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi ada beberapa tugas sebagai OSIS. Siapa tahu nanti ketika kalian mungkin pada saat kelas 2 kali ya, nanti pada saat kelas 2 berminat untuk mengikuti sebuah organisasi, itu organisasinya adalah OSIS. Jadi biar tahu dulu nih secara teori. Jadi ada beberapa tugas OSIS. Nah, yang pertama ada membantu mensukseskan program kegiatan madrasah. Nah, jadi otomatis ya, yang namanya pengurus OSIS itu dia harus membantu mensukseskan segala kegiatan sekolahan ya. Nah, jadi nanti yang jadi panitianya adalah pengurus OSIS, dibantu atau dikawal oleh pembinanya. Nah, yang kedua adalah menyusun dan melaksanakan program kerja. Jadi gini loh, pada saat menjadi pengurus, awal menjadi pengurus itu nanti pengurusnya akan membuat sebuah program kerja selama 1 tahun, di mana programnya itu harus dilaksanakan. Nah, jadi sebelum melaksanakannya otomatis berarti pengurusnya harus menyusun program kerja selama 1 tahunnya. Dan pasti setelah menyusun harus melaksanakannya dengan baik. Oke, yang ketiga mengorganisir kegiatan-kegiatan internal yang melibatkan siswa-siswa. Maksudnya apaan sih kegiatan-kegiatan internal itu? Jadi kegiatan-kegiatan internal itu contohnya kayak kelas meeting, lalu ada lomba peringatan HUT RI. Nah, jadi kegiatannya itu ya di dalam sekolah, dan pesertanya adalah teman-temannya atau siswa-siswanya. Yang menjadi panitianya adalah pengurus OSIS. Nah, mereka yang akan mengorganisir kegiatan-kegiatan itu supaya berjalan dengan lancar. Karena kalau nggak ada yang mengorganisir atau mengatur, ya nanti bakal berantakan. Jangankan berantakan, ya nggak bakalan jadi, istilahnya gitu ya. Nah, selanjutnya tugas yang keempat adalah bertanggung jawab langsung kepada perwakilan kelas dan pembina OSIS. Oke, kegiatan-kegiatan OSIS itu apa aja sih? Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, itu yang pertama, di situ saya mencantumkan hanya ada 4 kegiatan. Sebenarnya lebih dari itu sih kegiatan OSIS, tapi yang paling yang paling pasti setiap tahunnya ada itu adalah 4 kegiatan ini. Yang pertama yaitu menjadi panitia matsama. Nah, sekarang kan seharusnya bila mana tidak ada pandemi atau normal, matsama ini yang akan mengkoordinir atau yang mengatur adalah pengurus OSIS bersama pembinanya. Terus yang kedua, agenda setiap tahun yang selalu diadakan itu adalah lomba peringatan HUT RI. Yang ketiga yaitu kelas meeting. Biasanya kelas meeting itu dilaksanakan setelah UAS semester 1 atau PAS. Nah,
Selanjutnya, organisasi yang kedua yaitu pramuka. Pramuka kalau di MTSan aja itu wajib ya. Jadi semuanya wajib ikut pramuka. Nggak boleh enggak. Pramuka pembinanya yaitu Bapak Mar Ali SPD. Nah, beliau ini luar biasa. Sudah berapa periode ya? 3 kalau nggak salah sama tahun ini menjadi pembina pramuka. Kalau nggak salah ya. Gimana sih pramuka di MTSan aja? Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama, tugas. Kita bicara tugas menjadi seorang pramuka atau ikut organisasi pramuka yang ada di MTSan aja. Yang pertama adalah yang pasti mengatur jalannya latihan mingguan yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Nah, jadi kalau normal nih, setiap hari Rabu kita selalu latihan pramuka setelah KBM selesai. Mungkin 1 jam kali ya, 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, kita akan melaksanakan ekskul pramuka di aula biasanya atau enggak di lapangan. Nah, itu semuanya wajib ikut, gak boleh ada yang gak ikut atau pulang duluan. Nah, yang kedua adalah perwakilan untuk mengikuti lomba di luar sekolah. Kalau pramuka itu kan lomba pasti pesertanya banyak, otomatis kemungkinannya besar kalau misalkan kamu ikut pramuka terus pengen ikut lomba di luar, ya insya Allah pasti bisa kepake. Maksudnya bukan kepake ya, bisa menjadi atau ditunjuk sebagai delegasi sekolah untuk ikut lomba di luar gitu. Pratama atau pramuka itu adalah mengatur jalannya latihan mingguan yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Nah, yang kedua adalah perwakilan untuk mengikuti lomba di luar sekolah. Kalau pramuka itu kan lomba pasti pesertanya banyak, otomatis kemungkinannya besar kalau misalkan kamu ikut pramuka terus pengen ikut lomba di luar, ya insya Allah pasti bisa kepake. Maksudnya bukan kepake ya, bisa menjadi atau ditunjuk sebagai delegasi sekolah untuk ikut lomba di luar gitu. Jadi tugasnya adalah menjadi delegasi sekolah untuk lomba di luar. Nah, keuntungannya ada 3 yang saya cantumkan. Sebenarnya banyak banget sih keuntungan ikut pramuka itu, karena dulu saya juga pas SMP ikut pramuka, dari SD SMP ikut pramuka. Luar biasa banget deh kalau ikut pramuka. Cobain aja nanti kalau misalkan kalian atau adik-adik mau gabung atau join, bisa. Pengalamannya banyak, ceritanya banyak, nanti bisa dicoba deh. Nah, itu dia, banyak. Mungkin kalau saya omongin sekarang nggak terlalu paham kali ya, bukan terlalu paham atau ngerti. Nanti juga ketika kamu melakukan, ketika kalian mengikuti itu, nanti kalian bakal paham sendiri tentang kepramukaan itu, dan manfaatnya luar biasa, banyak banget. Lalu menjadi kontingen dalam mengikuti kegiatan eksternal itu ya, maksudnya lomba eksternal. Lupa ngetik lombanya. Ya keuntungannya kita bisa mengharumkan nama sekolah gitu di sekolahan luar. Kita bisa mengeksplor diri kita di depan teman-teman sekolahan lain, ya kan. Jadi suatu kebanggaan. Ketika kita keluar sekolah ikut lomba, dilihat teman-teman, wih lomba di mana nih bos, pokoknya seru banget tuh. Terus yang ketiga adalah membentuk karakter diri menjadi tangguh dan multi talent. Membentuk karakter diri menjadi tangguh, menjadi tangguh dan multi talent. Intinya multi talent.
dan lain-lain segala macamnya itu banyak banget. Coba aja. Oke, nah itu adalah keuntungannya. Nah ini adalah foto-foto Pratama atau temen kakak-kakak kelas kalian yang pernah ikut lomba di luar. Mukanya dicemong-cemong ya. Itu Pratama. Ada Pratama Putra, ada Pratama Putri. Oke, next yang terakhir yaitu keputraan dan keputrian. Nah ini dia. Mungkin baru dengar kali ya, keputraan keputrian itu apaan sih? Karena kan kalau orang-orang tuh taunya rohis, ya sama aja. Kalau di Anajen namanya keputraan dan keputrian, dibedain ya. Kegiatannya sebenarnya hampir sama, cuman nggak berbarengan, jadi dipisah. Oke, kalau keputraan pembinanya adalah siapa nih? Bapak Iqbal Hambali. Ya kalau yang nggak kenal boleh nanti kenalan pas ketemu di sekolahan ya. Terus yang kedua pembina keputrian yaitu Ibu Yunika Rahman MSI. Nah apa tuh keputraan dan keputrian? Nah jadi keputraan atau keputrian merupakan sebuah organisasi yang ada di MTS Anajah yang bertugas melaksanakan berbagai macam kegiatan perayaan hari besar Islam. Nah jadi sama halnya kayak rohis sih. Jadi segala macam kegiatan tentang hari raya atau hari besar Islam itu yang bertanggung jawab adalah keputraan dan keputrian. Nah bukan hanya bertanggung jawab hari raya doa aja. Jadi setiap hari Jumat itu nanti kita akan melaksanakan kegiatan keputraan dan keputrian sebelum KBM dimulai dengan melaksanakan ziarah kubur, terus apalagi ya banyak sih sebenarnya. Pokoknya nanti kalau misalkan normal kalian bisa paham dan bisa tahu sendiri tanpa harus disuruh kalian, nanti juga tahu. Oke, tugas keputraan dan keputrian yang pertama adalah sama ya, yang pasti membuat program kegiatan kerohanian. Maksudnya nggak sama kayak yang lain, membuat program kegiatan. Nah bedanya kalau keputraan dan keputrian itu kegiatannya kerohanian atau perayaan hari besar Islam. Nah yang kedua, melaksanakan program kerja yang sudah dibuat. Otomatis ya. Jadi setiap organisasi itu harus selalu melaksanakan program kerja yang sudah dibuat, dan itu harus. Yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan keputraan atau keputrian setiap hari Jumat. Nah, jadi nanti yang akan mengatur dan mengorganisir kegiatan keputraan dan keputrian setiap hari Jumat adalah ya pengurusnya, pengurus keputraan dan pengurus keputrian. Jadi nanti ketika melaksanakan kegiatan keputraan atau keputrian bisa lebih mudah, bisa lebih gampang, bisa lebih bagus atau lebih baik gitu. Oke. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi keputraan dan keputrian. Banyak ya. Sebenarnya banyak banget fotonya, tapi saya nggak bisa mencantumkan semuanya karena memorinya nggak cukup. Nah itu ada Maulid, peringatan atau perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu itu ada kakak-kakaknya lagi makan pas kegiatan mabit atau sanram atau ceria Ramadan. Nanti teman-teman nginap ke sekolahan bareng-bareng rame-rame, itu akan menjadi cerita yang saya rasa sih nggak bakalan dilupain deh ketika kamu udah gede nanti. Nah terus itu ada kegiatan di aula ya, ada belajar membaca doa wudhu, doa sholat, lalu ada belajar praktek
praktek, ziarah, dan lain-lain. Oke, dan terakhir ini setelah ini ada video dari OSIS. Langsung aja ya kita cetel. Check it out. Oke, sebelum videonya dimulai saya pamit dulu deh ya. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan di antara kalian akan menjadi salah satu anggota organisasi, anggota pengurus dari ketiga tadi, karena dengan mengikuti organisasi saya yakin dan saya yakinnya kalian akan menjadi orang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.